Assalamualaikum semua, berjumpa kembali di channel Bunda Selsa. Sebelum ceritanya dilanjut, pastikan tidak ada sabun cair dan juga timun di dekat Anda. Dan jangan lupa jika merasa terhibur dengan cerita ini, pastikan juga sudah like dan subscribe channel ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Di ambang dosa, di pelukan rasa. Hujan turun dengan lembut di sore yang muram. Awan kelabu menggantung rendah menutup cahaya senja yang seharusnya membias di cakrawala. Di dalam sebuah rumah bercat putih yang mulai memudar warnanya, seorang wanita duduk termenung di dekat jendela memandangi rintik hujan yang jatuh di halaman. Namanya Rina, atau lebih sering dipanggil Bu Rina oleh orang-orang di lingkungan di sekitar. Sudah 5 tahun dia tinggal di rumah ini sejak pernikahannya dengan suaminya, Pak Arman, seorang pria baik hati yang kini hanya tinggal dalam kenangan. Ia menarik napas panjang lalu memejamkan mata. Dalam pikirannya, kenangan lama berkelebat satu persatu. Hari pertama ia datang ke rumah ini sebagai istri Pak Arman. Hari di mana ia pertama kali bertemu dengan Fauzan, anak tiri yang kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda. Fauzan baru berusia 17 tahun saat itu. Pemuda yang pemalu dan pendiam masih memendam kesedihan karena kehilangan ibunya sejak kecil. Sejak awal, Bu Rina tahu ia tidak akan mudah diterima oleh Fauzan. Bukan karena kebenciannya, melainkan karena pemuda itu telah terlalu terbiasa hidup hanya dengan ayahnya. Ia tidak butuh sosok ibu baru, namun takdir berkata lain. Setahun setelah mereka menikah, Pak Arman meninggal dunia secara mendadak akibat serangan jantung. Bu Rina ingat betul malam itu, malam di mana tangisannya bercampur dengan Fauzan, yang berusaha keras menahan kesedihan di hadapan orang-orang. Sejak saat itu, hanya mereka berdua yang tersisa di rumah ini. Bu Rina tidak pernah mau benar-benar memahami perannya setelah Pak Arman tiada. Ia bukan ibu kandung Fauzan, tapi juga bukan orang asing. Ia bertahan di rumah ini, merawat pemuda itu sebagaimana seharusnya seorang ibu merawat anaknya. Namun, semakin waktu berlalu, semakin ia menyadari sesuatu yang membuatnya takut. Ada saat-saat di mana ia mendapati dirinya memperhatikan Fauzan terlalu lama. Ada saat di mana detak jantungnya berdebar setiap kali pemuda itu tersenyum padanya. Atau ketika suara lembutnya memanggil, "Ibu," Rina menepis pikirannya cepat-cepat. "Tidak boleh," bisiknya pada diri sendiri. Hujan semakin deras menciptakan suara gemuruh di atas atap. Ia menghela napas, berusaha menenangkan debaran aneh yang tak seharusnya ia rasakan. Suara itu membuatnya menoleh. Fauzan berdiri di ambang pintu ruang tamu, mengenakan kaos hitam dan celana santai. Pemuda itu sudah berusia 22 tahun sekarang. Dan semakin hari ia semakin mirip dengan almarhum Pak Arman. Posturnya tegap, wajahnya bersih, dan sorot matanya begitu dalam, seolah mampu membaca pikiran siapapun yang ia tatap. Bu Rina menelan ludah, ya, Fauzan berjalan mendekat, kemudian duduk di sofa yang berhadapan dengan tempatnya duduk. "Ibu belum makan, aku belum lapar." Fauzan menatapnya sesaat sebelum akhirnya tersenyum kecil. Sejak Pak Arman meninggal, ibu selalu bilang begitu. Bu Rina mengangguk. Pemuda ini sudah tumbuh menjadi pria yang semakin peka. Fauzan melanjutkan, "Ibu, aku bisa pesankan makanan kalau ibu malas masak." Bu Rina tersenyum tipis. "Tak perlu repot-repot, nanti saja aku makan." Suasana hening, hanya suara hujan yang terdengar, beradu dengan bunyi detak jam di dinding. Fauzan tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Ibu, malam ini hujannya deras. Apa ibu mau minum teh?" "Ya oke, aku bisa buatkan," jawabnya. Bu Rina menatap pemuda itu. Perhatian kecil seperti ini selalu berhasil menggoyahkan hatinya. Ia tua Fauzan maupunnya karena menganggapnya sebagai ibu, namun perasaan di dalam dirinya sudah jauh melewati batas itu. "Boleh," Fauzan tersenyum dan bangkit. "Tunggu sebentar." Saat pemuda itu berjalan menuju dapur, Bu Rina kembali menghela napas panjang. Ia menggigit bibirnya, menekan perasaan yang sejak lama berusaha ia kubur dalam-dalam. Cinta ini tak bernama, ia hadir dalam ruang yang tak seharusnya. Namun ia tahu, semakin ia menolak, semakin ia tenggelam di dalamnya. Suara hujan masih terdengar di luar jendela ketika Fauzan kembali dari dapur, membawa 2 cangkir teh hangat. Tangannya begitu terbiasa dengan pekerjaan ini, membuatkan teh untuk Bu Rina setiap kali hujan turun. Kebiasaan kecil yang dulu hanya sekadar bentuk perhatian, kini terasa lebih dari itu. "Ibu, ini tehnya." Fauzan menyodorkan cangkir putih berisi teh melati yang mengepulkan uap. Bu Rina menerimanya, namun jemarinya tanpa sengaja menyentuh tangan Fauzan.
Wanita kelas tak cukup untuk membuatnya terpaku. Sentuhan itu seharusnya biasa saja seorang ibu dan anak. Tapi mengapa ada debar aneh yang merayap ke dalam dadanya? Fauzan pun diam, pandangan mereka bertemu, dan untuk beberapa detik yang panjang tidak ada yang berbicara. Burina segera menarik tangannya, berusaha mengalihkan perhatian dengan menyesap tehnya. Terima kasih, Fauzan. Fauzan tersenyum kecil. Ibu suka? Ya, jawabnya pelan. Hening lagi, bukan hening yang canggung, tapi hening yang terasa seperti ada sesuatu yang ditahan. Fauzan, akhirnya Burina membuka suara, mengalihkan pandangan ke jendela. Kau tidak keluar malam ini? Fauzan tertawa kecil. Kemana? Di luar hujan? Burina menoleh, menatap pemuda itu. Kau tidak punya teman perempuan yang menunggumu? Fauzan mengangkat alisnya, seakan tidak menyangka pertanyaan itu keluar dari mulutnya. Kenapa ibu tiba-tiba tanya begitu? Burina tersenyum samar, menyesap tehnya lagi. Aku hanya penasaran. Fauzan menghela napas, lalu menaruh cangkirnya di atas meja. Aku belum kepikiran soal itu, Ibu. Kau sudah 22 tahun, wajar kalau kau mulai mencari seseorang. Fauzan menatap Burina dengan mata yang sulit diartikan. Kalau aku sudah menemukan seseorang, tapi dia bukan orang yang seharusnya aku cintai, bagaimana? Burina terdiam. Ada di sesuatu dalam cara Fauzan mengatakannya yang membuat hatinya mencelos. Pemuda itu melanjutkan, suaranya lebih pelan, aku sering bertanya-tanya, apakah perasaan bisa salah? Burina menggenggam cangkirnya lebih erat, menunduk untuk menyembunyikan ekspresi wajahnya. Tergantung, perasaan seperti apa yang kau maksud? Fauzan tidak segera menjawab. Ia justru menatap Burina lebih lama, setelah ingin melihat sesuatu yang tersembunyi di balik matanya. Hujan semakin deras, menebah keintiman di antara mereka. Fauzan akhirnya berkata dengan suara yang nyaris berbisik. Bagaimana jika seseorang jatuh cinta kepada seseorang yang tidak seharusnya dia cintai? Burina tersentak, jantungnya berdetak lebih cepat, begitu kencang hingga ia yakin Fauzan bisa mendengarnya. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar kesadarannya, membangunkan semua perasaan yang selama ini berusaha ia kubur. Apakah, Fauzan? Tidak mungkin. Itu hanya imajinasiku. Burina berdeham, berusaha mengontrol suaranya agar tetap stabil. Cinta tidak pernah salah, Burina, tapi terkadang cinta datang di waktu dan tempat yang salah. Fauzan menunduk, menggenggam jemarinya sendiri. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Burina menatap pemuda itu dengan sorot mata penuh pertanyaan, dengan sesuatu yang samar namun terasa begitu dekat. Abaikan saja, katanya akhirnya, meski suaranya nyaris bergetar. Jangan biar perasaan itu tumbuh lebih jauh. Fauzan tersenyum tipis, tapi matanya memancarkan sesuatu yang berbeda. Tapi kalau perasaan itu sudah tumbuh, bagaimana cara menghentikannya? Burina terdiam, ia tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu, hatinya kini berada di ambang kehancuran antara menyangkal perasaan yang seharusnya tak ada atau menerima kenyataan bahwa hanya mungkin mereka berdua merasakan hal yang sama. Di luar, hujan terus turun, membasahi bumi sama seperti perasaan mereka yang mulai merembes ke tempat yang tidak seharusnya. Hujan sudah mereda ketika Burina kembali ke kamarnya. Namun suara hujan di dalam dadanya belum juga reda. Ia duduk di tepi ranjang memeluk dirinya sendiri. Pertanyaan Fauzan masih bergema di benaknya. Bagaimana jika seseorang jatuh cinta kepada seseorang yang tidak seharusnya dia cintai? Ia ingin percaya bahwa itu hanya kebetulan, bahwa pertanyaan itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Namun tatapan Fauzan malam itu, sorot matanya, semua terasa begitu nyata. Burina menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia bukan remaja belasan tahun yang mudah terseret dalam perasaan. Ia adalah seorang wanita dewasa, seorang ibu atau setidaknya seharusnya menjadi sosok ibu bagi Fauzan. Tapi semakin ia menyangkal, semakin ia merasa ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Fauzan tidak lagi memandangi seperti seorang anak kepada ibunya. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik tatapan itu. Dan yang lebih menyakitkan, Burina tahu bahwa ia pun merasakan hal yang sama. Keesokan paginya, matahari terbit dengan sinar keemasan yang lembut. Namun di dalam rumah itu, udara masih dipenuhi ketegangan tak kasat mata. Fauzan sudah bangun lebih dulu. Ia ada di dapur sedang menyiapkan sarapan seperti biasa. Burina mengamatinya dari ambang pintu. Cara pemuda itu bergerak, caranya menuang teh ke dalam cangkir, caranya menata roti di atas piring. Semuanya begitu biasa, tapi terasa berbeda.
ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Fauzan menyadari kehadirannya dan menoleh. "Ibu, sudah bangun?" Bu Rina tersenyum tipis. "Sudah, aku buatkan teh lagi untuk ibu." Tanpa menunggu jawaban, Fauzan meletakkan cangkir teh di meja. Bu Rina duduk, mengambil cangkir itu tanpa berkata-kata. Hening. Tidak ada percakapan ringan seperti biasanya. Tidak ada gurauan. Hanya ada keheningan yang terlalu penuh dengan kata-kata yang tak terucapkan. Fauzan akhirnya meletakkan sendoknya, menatap Bu Rina dengan suara rendah, seolah takut merusak sesuatu yang rapuh di antara mereka. Bu Rina meneguk tehnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. "Ya?" Fauzan menatap keluar jendela, seakan mencari keberanian. "Aku sudah lama ingin bilang sesuatu." Jantung Bu Rina berdebar lebih cepat. "Jangan! Tolong jangan katakan apa yang kupikirkan." Fauzan menoleh, sorot matanya dalam dan serius. "Aku tidak tahu kapan tepatnya, tapi aku sadar kalau aku..." "Jangan!" Suara Bu Rina nyaris seperti bisikan. Ipasya meletakkan cangkirnya, menunduk, tidak berani melihat pemuda itu. "Fauzan, aku ini ibumu." "Tidak," Fauzan menggeleng, suaranya mantap. "Ibu bukan ibuku, ibu hanya menikah dengan ayah. Itu berbeda." Bu Rina mengangkat wajahnya menatap pemuda itu dengan perasaan campur aduk. "Fauzan, aku lebih tua darimu. Aku tidak peduli. Ini salah? Siapa yang menentukan itu salah?" Fauzan menatapnya dalam-dalam. "Aku sudah dewasa, ibu. Aku tahu apa yang aku rasakan." Bu Rina merasa lemas. Fauzan menggeser kursinya lebih dekat. Tangannya terangkat hampir menyentuh tangan Bu Rina. Namun wanita itu buru-buru menarik diri. "Aku tidak bisa, Fauzan." Suaranya lirih, nyaris bergetar. Fauzan menatapnya lama sebelum akhirnya menghela napas panjang. "Baiklah," katanya pelan. "Aku tidak akan memaksa ibu untuk menerima perasaanku." Bu Rina menatap pemuda itu dengan mata yang basah. Tapi satu hal yang harus ibu tahu. Fauzan tersenyum kecil, tapi sorot matanya penuh kepastian. "Aku tidak akan berhenti mencintai ibu." Bu Rina menahan napas. Pemuda itu bangkit, membawa piring dan cangkirnya ke wastafel. Bu Rina hanya bisa duduk di sana, jantungnya berdetak tak karuan. Ia tahu ia harus menghentikannya sebelum semuanya semakin dalam. Tapi bagaimana cara menghentikan sesuatu yang sudah sejak lama tumbuh di dalam hati? Di luar, sinar matahari mulai menghangatkan bumi. Tapi di dalam hatinya, badai baru saja dimulai. Sudah beberapa hari sejak percakapan itu terjadi, tapi suasana di rumah masih terasa berbeda. Bu Rina berusaha bersikap seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak bisa ia kembalikan seperti semula. Fauzan juga tidak lagi membahas perasaannya secara langsung. Ia tetap bersikap perhatian, tetap membuatkan teh saat hujan turun, tetap mengingatkan Bu Rina untuk makan tepat waktu. Tapi ada sesuatu di matanya, sesuatu yang seolah ingin berkata lebih banyak, tapi ditahan dengan begitu kuat. Bu Rina tahu mereka berdua sedang berusaha menjaga batas. Pagi itu, Bu Rina duduk di teras menikmati udara segar. Di tangannya ada buku yang sudah lama ingin ia baca, tapi pikirannya justru melayang ke tempat lain. Suara langkah kaki mendekat. Fauzan keluar dari rumah membawa secangkir kopi. Ia duduk di kursi sebelah Bu Rina, menyesap kopinya tanpa berkata-kata. "Bu, akhir-akhir ini ibu kelihatan lebih sering melamun," kata Fauzan akhirnya. Bu Rina tersenyum tipis. "Benarkah?" Fauzan mengangguk. "Apa, Bu, ada yang mengganggu pikiran ibu?" Bu Rina menatap pemuda itu sekilas. "Tentu saja ada yang mengganggu pikiranku, tapi aku memilih untuk tidak mengatakan apa-apa." "Tak apa, Bu. Aku hanya menikmati pagi." Fauzan tersenyum. "Kalau begitu, biar aku temani." Bu Rina menghela napas. Ia ingin berkata bahwa mungkin lebih baik jika mereka menjaga jarak. Namun di sisi lain, ia juga tahu bahwa menghindari Fauzan bukanlah solusi. Mereka tetap tinggal di rumah yang sama, berbagi kehidupan yang sama. Akhirnya, ia memilih untuk membiarkan kebersamaan itu tetap ada, tapi dengan batas yang lebih jelas. "Minggu depan, aku ada rencana pergi ke rumah temanku di luar kota," kata Fauzan tiba-tiba. Bu Rina menoleh. "Oh, berapa lama? Mungkin 2 atau 3 hari?" Bu Rina terdiam. Ia tidak ingin merasa lega dengan kepergian Fauzan. Tetapi ia juga tahu bahwa jarak ini mungkin bisa membantu mereka berpikir lebih jernih. "Itu bagus, Bu. Sudah lama ibu tidak berpergian," kata Fauzan. Fauzan tersenyum kecil. "Ibu tidak akan kesepian di rumah sendiri?" Bu Rina tertawa pelan. "Aku sudah terbiasa." Fauzan mengangguk.
Kalau begitu aku akan bawa oleh-oleh nanti. Mereka kembali terdiam, tapi kali ini keheningan itu terasa lebih ringan. Mungkin ini yang mereka butuhkan. Bukan menjauh sepenuhnya, tapi memberi ruang bagi hati mereka untuk kembali menemukan batas yang seharusnya. Di kejauhan, matahari mulai naik lebih tinggi, menghangatkan pagi yang semula terasa dingin. Dan di antara Shaw ada harapan kecil bahwa mungkin waktu akan membantu mereka menemukan jawaban. Rumah itu terasa lebih sepi sejak kepergian Fauzan. Burina duduk di ruang tamu memandangi jendela yang mengarah ke halaman depan.